Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan maupun rekan sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi kepemimpinan. Jadi ini sebuah materi yang tidak kalah penting untuk diri kita sendiri dan juga untuk orang lain. Karena sesungguhnya sosok seorang siswa maupun siswi, semua itu sudah ditakdirkan untuk menjadi seorang pemimpin. Jadi pada kesempatan kali ini materi kepemimpinan akan saya paparkan untuk teman-teman semua. Semoga materi ini bermanfaat khususnya buat saya sendiri dan juga umumnya untuk teman-teman sekalian, rekan maupun rekan kita sekalian. Ya, jadi rekan maupun rekan kita sekalian, saya sudah menyiapkan slide materi. Tentu tidak terlalu banyak untuk rekan maupun rekan kita sekalian. Sebelum kita berbicara jauh mengenal kepemimpinan itu apa, kita pahami dulu. Apakah diri kita ini cocok menjadi seorang pemimpin? Siapa kita? Kita anaknya siapa? Kemampuan kita sudah sampai mana? Setelah itu, pemahaman kita di dalam diri kita sendiri ataupun lingkungan masyarakat ataupun organisasi sudah paham atau belum paham. Jadi itu yang harus diketahui terlebih dahulu. Terus terkait apa itu kepemimpinan, saya jelaskan di slide materi yang saya buat kali ini ya. Jadi kepemimpinan itu sebuah proses mempengaruhi melalui kekuatan yang mengalir tanpa diketahui oleh atasan maupun bawahan untuk mengarahkan dan mendorong agar mengarahkan tenaga dan pikiran untuk mencapai sesuatu yang telah dirumuskan bersama. Ya, jadi itu. Sebuah organisasi pastinya ada sebuah pemimpin, sosok seorang pemimpin dan keanggotaannya. Jadi sosok seorang pemimpin itu sangat penting di dalam organisasi, di dalam lingkup masyarakat. Jadi sosok pemimpin itu harus bisa mendorong, bisa memikirkan sebuah hal yang akan dilakukan. Sudah paham? Jadi gitu ya teman. Selanjutnya kita tidak luput dari apa yang telah dilakukan contoh dari Rasulullah SAW, bahwasanya sosok pemimpin itu harus sidik, amanah, tabrek, dan fatonah. Itu tidak luput karena teman-teman juga rekan maupun rekan sekalian ber-IPNU dan IPPNU, jadi tidak lupa untuk itu. Sidik, amanah, tabrek, dan fatonah itu yang harus kita miliki. Sidik itu jujur, amanah dapat dipercaya, tabrek menyampaikan ide pribadi maupun apa yang telah diputuskan bersama. Nah, sesuai. Setelah itu fatonah, yang cerdas, cepat, dan tanggap dalam mengambil keputusan. Jadi itu. Kalau nanti teman-teman sekalian, rekan maupun rekan kita sekalian sudah bisa memaparkan 4 ini, maka sangat luar biasa. Jadi sidik, amanah, tabrek, dan fatonah. Itu yang harus dicatat dan diingat-ingat. Setelah itu saya juga akan menyampaikan bahwasanya bentuk-bentuk kepemimpinan. Jika dilihat dari cara menjalankan fungsi pengambilan keputusan, maka di dalam organisasi pemimpin itu harus laissez-faire, tanggung jawab dalam mengambil keputusan diserahkan sepenuhnya kepada kelompok. Bisa kita katakan pengambilan keputusan itu disepakati dengan dasar musyawarah bersama. Jadi itu.
Setelah itu, kalau reservoir tidak bisa menghasilkan sebuah keputusan yang bijak, maka pemimpin ini, khususnya ketua, bisa mengambil tindakan sebuah otokratis, sama halnya dengan otoriter. Yang mana maknanya otokratis adalah bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan ditentukan oleh dirinya sendiri. Jadi bentuk otoriter dari dirinya sendiri, yang mana sebuah keputusan dalam musyawarah biar tidak menimbulkan sebuah kegaduhan, maka ketua ini harus otoriter. Teman-teman sekalian, rekan maupun rekan tas sekalian, pada dasarnya ada pula bentuk-bentuk kepemimpinan. Jika kita lihat dari cara menjalankan fungsi pengambilan sebuah keputusan, ini yang harus kita pahami, khususnya sosok seorang ketua dan pengurus harian ataupun jati diri kita yang mampu memimpin. Jadi itu. Sikap laissez-faire, yang mana bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan diserahkan sepenuhnya pada kelompok. Nah, contohnya ada sebuah rapat yang mana pengambilan keputusan itu tidak langsung diputuskan oleh ketua, tetapi melalui musyawarah bersama, mufakat. Jadi itu. Setelah itu ada yang kedua adalah sikap otoriter. Nah, sikap otoriter ini jangan selalu dimunculkan kepada kader-kader ataupun rekan maupun rekanita, anggota-anggota yang lain, jangan sering dimunculkan, jangan sering dilakukan. Karena otoriter ini jalannya independen. Kita bisa memutuskan dengan cara otoriter apabila, nah ini kita ingat-ingat, apabila sebuah forum mufakat, sebuah forum musyawarah, yang mana sebuah usulan-usulan yang ada tidak menghasilkan sebuah penyelesaian ataupun usulan-usulan yang masih kurang bagus, bisa ketua, pemimpin itu harus memberikan jalan keluar, yaitu bersikap otoriter dengan sebuah narasi yang bisa difahami dengan yang bisa difahami rekan maupun rekan kita sekalian. Jadi itu. Yang ketiga, ya. Jadi yang ketiga, tradisional. Untuk makna tradisional, rekan maupun rekan kita sekalian, sebuah kepemimpinan berdasarkan tradisi disebabkan berlangsungnya hak-hak histeris suatu keturunan. Ini tradisional. Contoh, kita ini kan orang biasa, anak petani, tidak bisa memimpin sebuah perjalanan kinerja, ataupun kita tidak anak orang-orang yang sukses. Jadi bagaimana kita menumbuhkan sikap kepemimpinan itu? Nah, dari itu, sikap kepemimpinan, kemampuan memimpin itu munculnya dari diri kita masing-masing. Jika kalian serius dalam memimpin, maka hasil yang akan bisa dimanfaatkan. Jadi itu, rekan. Selanjutnya, hakikat ataupun perilaku seorang pemimpin. Pada hakikatnya, seorang pemimpin itu harus mampu mengarahkan. Ya, ada beberapa hal, yaitu satu, mengarahkan. Kan lucu, apabila pemimpin itu tidak bisa mengarahkan kelompoknya, anggotanya. Nah, berarti kemampuan memimpin ataupun memberikan pemikiran-pemikiran yang baik itu sudah bisa diterima, tetapi ada kekurangan, yaitu mengarahkan. Nah, ini masih kurang maksimal, harus dipelajari lagi.
Kemampuan seorang pemimpin itu mengarahkan. Maksudnya, seorang pemimpin melakukan bentuk komunikasi satu arah untuk menjelaskan dan memerintah yang dipimpin. Ini terlihat sangat mudah, tetapi susah untuk dijalankan. Coba, sampean juga pernah menjadi seorang pemimpin, punya kawan, coba ajak ngopi, mau apa tidak? Coba ajak PS-an contohnya, mau apa tidak? Coba diajak senang-senang, gembira, mau apa tidak? Nah, kebebasan-kebebasan semacam itu, sosok seorang pemimpin itu harus mengarahkan, harus bisa. Ya, harus bisa mengarahkan. Setelah mengarahkan, lalu apa lagi ya? Tentunya mendorong. Jadi, pemimpin itu jangan sekali-kali menjatuhkan. Jangan sekali-kali menjatuhkan. Menjatuhkan anggota, menjatuhkan kelompoknya, jangan. Tetapi pemimpin itu harus mendorong. Potensi yang dimiliki oleh anggota, semuanya itu kita manfaatkan. Jadi itu yang terpenting. Pemimpin harus bisa mendorong. Ya. Jadi ingat, teman, ya, rekan-rekan kita sekalian, kepemimpinan, pemimpin itu harus bisa mengarahkan dan juga bisa mendorong. Itu. Selanjutnya, rekan kita sekalian, bahwa banyak sosok seorang pemimpin yang bisa kita lihat sehari-harinya, entah itu siapa, entah itu siapa. Nah, saya tidak bisa menyebutkan karena nantinya takut ada yang marah hati lah, ya. Jadi kita bisa berpikir sendiri lah. Yang selanjutnya kita membahas tentang tipe-tipe pemimpin berdasarkan perilaku. Jadi perilaku seseorang pemimpin itu harus memiliki sikap memerintah. Ini bisa dilihat bahwasanya pemimpin yang perilaku mengarahkannya tinggi, namun mendorongnya rendah. Ya. Sama halnya, saya kasih contoh. Ketika orang tidak mampu, tapi juga tidak mau, maka pemimpin itu harus bisa memerintah. Kan banyak orang yang orang itu mampu tetapi tidak mau. Ada juga orang yang mau tapi juga tidak mampu. Nah, ini harus kita pahami. Sosok seorang pemimpin yang baik harus memiliki jiwa memerintah juga. Contoh halnya itu tadi, ya. Terus mengajak. Bagaimana kita bisa melihat bahwasanya mengajak seseorang itu sulit atau mudah? Kita lihat tipikal orang-orang yang kita ajak. Jadi kita pernah menemui sosok anggota kita, bahwasanya orang itu tidak mampu. Tidak mampu. Kita harus paham, jangan terus kita menjatuhkan orang itu, jangan. Ini tidak baik untuk seorang pemimpin, ya. Ini contohnya orang yang mampu tetapi tidak mau. Dia memiliki kemampuan tetapi tidak mau untuk diajak. Nah, tidak mau diarahkan. Maka sosok orang ini, tipikal yang kayak ini, harus kita ajak. Pemimpin itu harus mengajak anggota yang tipikalnya kayak ini. Mampu tapi tidak mau. Harus diajak. Yang ketiga, tipe-tipe pemimpin ada melibatkan sosok seorang anggota. Harus bisa melibatkan. Jangan terus saya ini pemimpin, diatasi sendiri, jangan.
Tapi pemimpin itu harus bisa membagi job description, pembagian job. Nah, orang yang tipikal yang dilibatkan itu sosok seorang yang tidak mampu tetapi mau. Nah, itu yang harus dilibatkan. Agar apa? Orang yang tidak mampu tapi mau itu kita mempelajari dia mulai dari nol sampai bisa. Jadi itu harus kita libatkan. Entah berpikir, entah itu kinerja, entah itu tenaga, kita libatkan semuanya. Ya. Yang terakhir yaitu melimpahkan. Melimpahkan itu sama halnya dengan kita mendorong kader, kita mendorong anggota kita. Orang yang tipikal ini kita limpahkan adalah orang yang mampu dan mau. Mungkin kita juga menemui sosok-sosok seorang yang memiliki kapasitas, memiliki intelektual yang tinggi, memiliki kemampuan, dan mau untuk mengerjakan sesuatu. Ini harus kita limpahkan. Jadi itu yang menjadi sebuah materi kita pada kesempatan ini. Jika nanti ada kekeliruan, gagal paham, bisa ditanyakan kepada tim kita ya di bawah ini, ya. Tetap kita bisa bersinergi bersama untuk meningkatkan intelektual kita. Jadi itu yang menjadi catatan kita. Sosok seorang pemimpin itu harus seperti itu. Ya. Mungkin itu yang bisa saya berikan, saya paparkan kepada teman-teman semua. Kita sharing-sharing, kita belajar bareng dalam sebuah ikatan yaitu organisasi. Pentingnya ya. Sekian materi yang saya paparkan. Semoga bermanfaat untuk rekan maupun rekan kita. Salam, selamat belajar, berjuang, dan bertakwa. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel ini, oke? Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.